Makanya kalau bapak ibu dari kelas ya usahain anak didik itu diputar aja. Supaya kita masuk banget. Dia Berkesempatan waktu itu. Karena kasihan nanti nggak merata kalau informasi yang diterima oleh mereka dibanding dengan mereka yang diberi. Kalau saya lebih ekstrim, saya protes ke wali kelasnya jika anak saya di ke belakang kanan. Itu juga ekstrim. Saya kalau aja. Kalau anak saya jalan ke belakang, saya suruh di depan karena perintah saya, kamu harus di depan. Apa yang terjadi? Ya, lalu tiba-tiba oleh gurunya hero. Ya udah, saya misalnya spesial saja anak saya bilang hero, maksanya matanya nggak bagus, matanya nggak bagus. Jadi nggak jauh melihat foto terus jauh tidak kelihatan. Terus aja begitu saya bilang begitu aja. Padahal bukan itu. Saya hanya ingin bahwa anak saya itu harus selalu berani di depan. Harus bahkan saya bilang ini kalau dulu lagi ngomong perhatiin rumah, lihatin aja urutnya. Saya memang banget. Ya urutnya. Tapi ngomongin meskipun suaranya misalnya pelan, tapi dia ngomong gitu. Jadi ulangan itu diajarin, kalau dia visual, ya dari ajaran selalu mendapatkan dari manfaat dari setiap pertemuan di kelas. Daripada tidak juga. Dan takutnya apa? Sejak nggak dari awal, sejak dari SMP, SMA gitu. Aku biasa juga sampai bukan TV sampai magister. Ini duduk di belakang. Nggak ada daya saing di belakang itu. Jadi apa? Niatnya kan bukan kuliah, hanya coba dicek deh referensi atau perspektif ikut kuliahnya yang antara yang di depan sama yang di belakang beda. Yang di belakang itu mencari lulus, kalau yang di depan mencari ilmu. Benar tak? Itu oke. Anda yang selalu di depan, tapi yang lain. Kusnudon, Pak Yoga selalu hebat Pak, walaupun duduknya di belakang. Niatnya kadang-kadang kalau tidur pengen bisa tidur. Ya, ilmu gitu. Kalau lama ya, air lalu cabut. Itu namanya mestinya. Itu namanya martabat. Dan membangun kebiasaan sejak awal. Ya, kalau bapak ibu orang setelahnya, setelah klinik magister gitu, saya ubah setiap hari gitu ya, kayak gitu. Oke, bapak ibu, saya akan menyampaikan sedikit tentang konteks penganggaran dalam manajemen ya. Tentang penganggaran ini terdapat dalam sistem ya. Jadi prinsipnya apa? Keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Jadi penganggaran pendidikan, terutama pendidikan nasional, bukan hanya di tingkat yang organisasi pendidikan, tetapi di tingkat negara. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang mana jadi amanat awal harus memenuhi keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dan juga efektivitas. Efektivitas sebagai kesesuaian antara hasil yang dipakai dan hasil yang lihat. Beda dengan efisiensi. Perbandingan terbaik antara usaha dan hasil yang dipakai. Usahanya dan wah itu kan berarti yang efektif dan efisien yang kita sampaikan.
Masih ingat? Oh, apa itu efektif? Nanti itu kadang-kadang jadi judul tesis loh. Efektivitas pembelajaran, efektivitas manajemen pembelajaran pengelolaan, efektivitas kepemimpinan. Anjing itu. Saya kan itu bukan lain. Ingat. Karena kalau bicara manajemen itu apa ya? Dasar. Yang panas. Kopinya? Hah? Oh, ya. Ingat efektif, efisien. Manajemen itu pasti bicara tentang dua hal. Efektif, efisien. Jadi kalau orang manajemen pendidikan tidak paham apa itu efektif, apa itu efisien, maka dipertanyakan kebingungan manajemen. Karena pada dasarnya manajemen itu adalah bagaimana melakukan suatu tujuan itu prosesnya efektif, efisien. Fokus pada prosesnya. Masih ingat? Kalau ini sudah jauh ya. Tapi hal yang mendasar bukan efektif. Melakukan sesuatu yang benar. Efektif melakukan sesuatu yang benar. Kalau efisien melakukan sesuatu dengan benar, menggunakan tepat. Kira cepat. Lalu efektif terkait dengan bukan efisien waktu main, biar bukan efektif terkait dengan tujuannya ayo atau memilih dan berbagai kalau efisien terkait dengan cara. Kali seperti ini efisien. Caranya perbandingan terbaik antara usaha yang dia mencapai atau memiliki pasangan cara ini efisien. Basicnya jadi tentang bagaimana cara termudah untuk mengerjakan, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringat biayanya, terpendek waktu, kalau efektif itu terkait dengan pilihan. Yang kalau dulu saya sampaikan, kita mau ke Bandung nih, bagaimana supaya efektif efisien. Pertama, bicara efektif itu terkait dengan pilihan, mau pakai kendaraan apa? Mana yang paling kira-kira supaya bisa sampai ke Bandung, pastikan, gitu ya. Memilih berapa, lalu caranya seperti apa. Boleh memastikan hasil itu sebanding dengan saya. Transparansi sebagai keterbukaan yaitu pengelolaan keuangan bukan adanya keterbukaan. Itu keterbukaan sumber penerimaan sekolah, juga dana kelola, lalu pertanggungjawaban, penggunaan dana, dan keterbukaan ini mendorong kepercayaan. Saya itu siapa?
Kode. Tapi saya juga pernah cerita kalau ada masalah-masalah persoalan kekurangan biaya dalam pengelolaan pendidikan, mungkin kita bisa lebih terbuka menyampaikan sehingga meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memotivasi orang untuk ikut terlibat. Jadi atau misalnya menentukan para orang tua, karena kan sumber pendapatan itu dari mana? Dari mana? Bos, Dari pemerintah, pemerintah, dari Donatur. orang tua, donatur, dari partisipasi mereka. masyarakat. Untuk bisa mendorong partisipasi masyarakat, kita harus butuh. Ini loh kebutuhannya. Kalau punya program-program ini, itu ya. Mungkin kita susul ke kegiatan bersama, kegiatan sekarang madrasah. Setelah itu kami punya perencanaan penerimaan di mahasiswa sekitar skema berapa dan sebagainya. Lalu biaya program-program yang akan dijalankan ini semua hal ya. Berapa standar? 8 proses. 8 standar yang disampaikan ini dikatakan bahkan sebelum itu kita bicara tentang evaluasi semua capaiannya sejauh mana, setelah itu targetnya apa. Misalnya capaian dari sekian, dari nilai misalnya 2,1 menjadi 2,2, support anggarannya apa saja, kegiatannya apa saja, sehingga munculkanlah dalam rangka apa, dalam rangka meningkatkan kualitas. Karena keluarga sekolah itu bukan tanggung jawab kepala madrasah, tapi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Dengan keterbukaan itu akan mendorong orang memiliki sense belonging yang baik. Setelah itu mendorong untuk berpartisipasi, untuk peran aktif, supporting pada sisi dana, supporting pada sisi Bapak Ibu kalau misalnya menjadi donatur nih pada sebuah kegiatan, ini biasa dikelola oleh IO tertentu misalnya, organisasi tertentu ya. Tapi ketika kita support tapi dia tidak pernah melaporkan dari apa yang sudah kita berikan, kira-kira kalau misalnya ada kegiatan lagi, ini masih nggak? Kapok. Kapok. Yang sempat dia di kendala psikologis. Kalau terbuka seperti itu, seolah-olah kepala sekolah itu ada beban psikologis yang seperti pengajaran. Padahal kita nggak usah berupaya bahwa di lembaga-lembaga yang mau terbuka itu rata-rata partisipasi dari pengakuan utama itu lebih baik. Kalau dijelaskan dari awal bahwa ini kan kekurangannya ini kan punya program ini, tapi butuh dana sekitar sekian. Ya kalau misalnya dibagi dari semua step yang kepentingan, bisa jadi nanti oke. Nah itu SPP sekian sepakat gitu ya. Yang ada sekarang apa? Tiba-tiba harus bayar SPP sekian, orang tua merasa keberatan. Lalu juga ngomong di media, usia kan ngomong di media kalau sekolah itu ya. Ya, pada akhirnya akan dibuka juga di ruang publik ya sekali transparan dari awal. Diskusi apa? Setelah itu nanti kita bisa mempertanggungjawabkan ini loh. Ini program ini karena ini ini loh. Target-target nanti akan tanggung jawabkan pada siapa. Ya seperti itu. Jadi ada transparansi yang tentunya akan mendorong pelibatan bagi orang stakeholder dalam bisa formal terlibat. Kenapa?
Orang tua di mana-mana juga yang namanya orang tua apalagi punya anak sekolah ingin yang terbaik dong bagi anak-anaknya. Iya. Tapi ada juga sih gratis demikian. Ada masih banyak sebagian orang tua yang dari sekolah bukan gerak. Ya sisanya tapi gerak. Gratis no. Kamu sosial bos. Dalam konteks itu masuk sosial. Ya kalau kita berpikir jauh ke depan ya, karena kita adalah investasi yang artinya nanti akan kembali dari kita. Anggap saja bahwa anak kita itu di masa yang akan datang biar menjadi manusia yang bisa mandiri, bukan harus menjadi investasi deposito yang akan mendapatkan berapa tidak begitu. Minimal ketika mereka sudah pada usia mandiri, mereka bisa berdikari, bisa lebih baik, bahkan kalau lebih baik dari kehidupan. Itu aja. Bukan terus saja sebelum jadi parasi. Karena kegagalan proses pembangunan karakternya gagal, pembangunan kompetensinya gagal, gitu. Karakternya malas, karakternya ya hidup kamu itu di kamu nih berarti. Bahasa awal ya Pak. Ya jadi terbelakang gitu. Itu terbelakang aja. Selalu di belakang orang lain tidak berani mengambil resiko besar memulai sesuatu yang Jadi darda. gagal seperti itu. Nggak ada sih, tetap manusia ya. Karena kan fungsi pendidikan itu juga saya pernah menyampaikan ada berbagai aras ya. Jadi kan gini, manusia itu kan kalau kita disebut anatomi ada kepala, ada perut, ada yang di bawah perut. Jadi alamiah manusia diberikan itu urusannya itu pengalamannya, nalurinya ada di urusan perut dan bawah perut. Tapi yang dibangun dalam konteks pendidikan ini di dada dan di kepalanya. Dari sini ke atas, kepalanya terbangun, hatinya terbangun, imanannya, akhlaknya, perilakunya, dari sini ke atas. Bukan ini dari sini ke atas kontrol dari ke bawah, jangan. Kegagalan pendidikan itu ketika menghasilkan sosok manusia yang kepala dan dada atau yang ada di dalam dadanya itu dikontrolnya oleh perut dan yang di bawah perut. Itu gagal itu. Gagal. Tapi harusnya perut dan di bawah perut itu dikontrol oleh ini dan apa yang di atasnya. Bukan ini kepala yang di bawah. Begitu. Maka ketika kebijakan memberikan makan Gratis. itu bisa memenuhi supaya tidak jadi beban nanti ketika ini dan ini harus diisi. Tapi pada saatnya nanti fokus pendidikan itu harus dari ini ke atas, bangun cerdas, dan di kepala. Sehingga nanti kedepannya bisa mengontrol urusan perut dan Bawah perut lainnya. Jadi bawah perut itu yang ada susah dikontrol. Jadi orang-orangnya, jadi urusan perut jadi bukan orangnya sangka. Perut dikontrol oleh hak tidak tetap, sahwatnya pun dikontrol oleh hak tidak akan menikah. Insya Allah kalau misalnya ini yang dibangun, kalau ini modal alamiah,
tipe dengan alamiah naluriah kalau ada di binatangnya binatang kan gitu ya. Iya. Binatang itu hidupnya hanya urusan perut makan dan syahwat. Ya hanya gitu. Coba tinggali. Kalau tidak terbangun dari urusan ini ke atasnya, ya kita binatang. Tidak Nggak berhasil. Ya, nggak berhasil. Apa bedanya kita dengan binatang? Ininya kepalanya nggak berubah, semakin lebih baik. Urusan ini juga semakin lebih baik. Ya, ya. Itu akuntabilitas. Stabilitas sebagai penggunaan dana sekolah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan sesuai dengan apa aturan Tuhan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan atau kepuasan oleh sendiri. Menggunakan sebuah sistem pelaporan yang bisa sebagai laporan juga bisa ditanggung. Maka butuh pengelola yang memahami terkait dengan pengelolaan. Terutama siapa pemimpin lembaga ini harus paham benar bagaimana bisa mempertanggungjawabkan, bagaimana mengambil keputusan-keputusan. Pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan aturan yang dia paham, harus sesuai dengan pengetahuan pengelolaan yang dia paham. Sehingga apa? Alasan-alasannya akan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan sebetulnya tuntutan atas akuntabilitas itu adalah pertanyaan-pertanyaan kenapa ini dilakukan, kenapa itu dilakukan. Selalu begitu. Jadi pengelola lembaga pendidikan kalau mau bicara akuntabilitas, ketika mengambil keputusan kebijakan, melakukan sesuatu itu harus selalu punya alasan. Dan alasannya itu alasan yang apa? Kenapa ini tidak dikeluarkan untuk meningkatkan kamu? Lalu juga bisa diukur, ya. Karena kan isu-isu pendidikan hari ini tuh salah satunya kita agak sulit untuk bisa mengukur sejauh mana investasi yang dikeluarkan dengan tingkat outcome-nya nanti agak susah. Pemerintah, masyarakat yang sudah berinvestasi itu sulit untuk bisa diukur sejauh mana kelayakan dari investasi yang dilakukan dengan outcome yang itu persoalan. Jadi misalnya isu-isu tentang link and match. Orang berhubung ya, membangun sudah lama sih hasil dari pendidikan yang begitu banyak pemerintah dorong dengan anggaran yang sangat besar. Ternyata menghasilkan budaya yang tidak tersambung dengan zamannya pada banyak. Mereka bingung. Meski ayah dia ternyata di dunia kerjanya tidak ibu. Kompetensi ini tidak nyambung dengan masa kebutuhan. Sehingga ya tetap saja hasil pendidikan itu menghasilkan pengangguran baru yang menjadi beban ekonomi. Kenapa? Ya karena itu. Outcome-nya tidak padahal berapa ribu miliar sudah keluar pemerintah untuk. Nah ini yang isu-isu yang seharusnya bisa dihitung. Ada nanti kita belajar tentang apa cost benefit ratio, sejauh mana nilai manfaat dari benefit dari investasi yang ada yang bisa menghitung. Kayak model Bapak Ibu hari ini sederhananya begini ya. Bapak Ibu hari ini memutuskan untuk kuliah S2. Berapa biaya berapa? 6 juta. Berapa? 6 juta. S2 Oke. Karena saya 20 juta semester 1.
Di baris 2 gitu. Ya, bayar 6 juta. Satu setahun berapa? 12 juta. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Setahun setengah. Setahun setengah. Ya, generasinya sudah 24 tahun ya. Sarang jajan. Pertanyaannya, Sarang jajan. belum lagi ada itu yang yang ada keluarkan. Tentu Bapak Ibu kan meninggalkan kesempatan pendapatan ketika harus meninggalkan pekerjaan untuk bisa hadir di luar kelas ini. Misalnya mengurangi jam mengajar. Karena misalnya kalau Bapak Ibu jadi guru misalnya, berarti otomatis Jumat saya tidak bisa ngajar, Sabtu saya tidak bisa ngajar, kan gitu ya. Akhirnya terpangkas dong peluang pendapatan. Ya, ada yang dikorbankan dalam bentuk Finansial. peluang pendapatan. Kira-kira berapa per bulan yang tiba-tiba Ibu korbankan? Seharusnya bisa menjadi penakaran lumayan, tapi karena waktunya tidak bisa berbarengan dengan jam kuliah, yang akhirnya dikorbankan berapa pertemuan dulu ya, berapa pertemuan yang pada akhirnya tidak bisa jadi bagian yang didapat. Lalu selama setahun, selama 2 tahun, berapa peluang pendapatan yang hilang? Ayo kita 10 juta. Kalau untuk guru mah hitungannya tidak. Jadi itu pedagang. Kumaha harga diri masing-masing. Jadi masing-masing. Silakan nanti Ibu sendiri maksudnya begini ya. Opportunity cost namanya. Opportunity cost biaya peluang yang hilang. Itu harus dihitung. Lalu berikutnya, Bapak Ibu kan di sini kan pakai harus jajan, transport. Jajan. Berapa yang dikeluarkan selama 2 tahun? Harus dihitung. Skincare. Ada sekitar 50 juta sama 20 tahun. Ada. Oke, 50 juta. Ini yang pakai Rate of return-nya. Pertanyaan, berapa? Sekarang Bapak Ibu selesai ini S2-nya. Selesai S2-nya. Berubah nggak pendapatan? Berubah. Berapa? Investasi yang hilang, termasuk yang sudah dikorbankan dalam bentuk langsung dan opportunity itu silakan dia. Tahu siapa tahu pergantian kita? Dia tahu pergantian nggak? Apa tahu pergantian nggak? Seharusnya. Pertanyaannya, apa yang boleh dilakukan? Banyak tidak sebagai sebuah investasi. Rate of return-nya bisa Biaya. udah begitu harus dinikmati dalam bentuk sudah kembali nih uang kita nih, harus dinikmati dalam bentuk perubahan kesejahteraan di masyarakat. Berapa tahun ke depan Bapak Ibu dengan standar pendapatan sekian karena Bapak Ibu S2 itu dihitung ya Pak. Pertanyaan, kalau Bapak Ibu memutuskan ini sebagai investasi ya harus dihitung ya. Begini ya, kita kan mau misalnya, bukan saya ngajarin ini, tapi logikanya begini, kalau saya membeli saham, mau kira-kira ngerugikan, beli saham, tapi kalau kira-kira saya beli saham, bakal untung kalau bakal berkembang, biliarku, peluang potensi ke depan dan sebagainya, nanti akan ada yang sebutkan cost. Itu nilai manfaat ke depan lebih. Karena Bapak Ibu ini investasi yang paling luar biasa. Di
di dunia ini manusia adalah ini. Anak itu hanya satu-satunya. Cobain ya kalau ibu punya anak satu kok bisa melakukan. Cobaan gitu. Kalau gua tadi bisa melakukan. Makanya kan semakin tinggi investasi bagi manusia, tingkat kualitas semakin tinggi. Bapak itu lalu dengan bapak ya itu yang paling berkurang sih. Yang paling untung lebih 200.000 punya jadi 100.000 lah keuntungannya. Tapi kalau investasi di sekolah, menyekolahkan juga anak. Misalnya kita sekolahkan sampai ke 2 minggu, apalah kita habis misalnya 1 miliar rupiah. Mencari yang berkelas, berkualitas, dan sebagainya. Enak udah bisa jadi misalnya kalau misalnya kayak berhasil dulu. Jadi kalau kita mungkin gajinya 1 miliar satu. Yang bisa bahkan itu berkali-kali lipat. Sesuatu yang baik. Ini bapak nama modal misalnya dengan jual di segimana, kita yang mudah bisa beli 1,5. Kamu berat. Tapi lamun orang yang kurang murah, ya investasinya sedikit. Ya kan berbanding kebalik apa yang kita tanamkan kembali lagi ke kita. Yang kalau udah memang gratis, memang murah-murah. Kalau dia mengharap pun misalnya tiba-tiba dia akan menjadi orang yang punya pendapatan atau misalnya punya anak dan tiba-tiba jadi bupati. Alhamdulillah. Anak bukan pasang sekolah. Itu hasil investasi kan. Orang tua sudah memikirkan sejak awal. Ini harus jadi. Karena saya bukan harus jadi parasit di masa yang akan datang. Mereka harus bisa hidup pada zamannya. Kemudian harus hidup pada zaman. Maka harus dididik supaya berbandingan dan keluarga supaya ketika hidup di zamanan dia bisa Menyesuaikan. bisa berhasil, bisa bersaing, bisa berkembang jadi orang yang bahagia ya. Itu juga sama penganggaran ya, penganggaran dalam konteks pendidikan di komunitas rumah Pak. Karena mungkin juga saya pernah menyampaikan di sini, saya kalau lagi, adek dibayar keluar ke air, adek keluar ke kayak tetap bakal tahu, so saya. Anda hari ini cari yang murah-murah untuk pendidikan atau yang tidak berkualitas, saya bukan murah, memilih tidak berkualitas, yang konsekuensinya memang mencari yang paling murah, ya kalau perlu bahkan gratis dengan hasil pembelajaran yang standar minimum, standar nggak ada yang lebih dari standar rata-rata semua. Lalu alhamdulillah anak kita tidak mampu hidup pada zamannya. Aku bahkan itu tidak terbangun dari hati dan kepalanya, terjerumus pada sesuatu yang negatif, narkoba, apalagi diskusi, tidak punya kompetensi, pengetahuan dan tidak bisa bersaing dengan pertumbuhan zaman. Tapi tetap hidup, naklok keras kita nanti akan keluar ya, akan pensiun, kita akan punya pendapatan yang semakin berkurang. Anak kita masih terus bentak, iya. Nauzubillah lagi kalau misalnya tiba-tiba kita sudah pensiun, pendapatan kita sudah tidak lagi seperti zaman dulu, muda, produktif.
tiba-tiba anak kita ada masalah, ya. Kalau masih rumah sakit karena aku biayanya berapa, masuk penjara, anak kasus segala macam. Masa ada orang tua pasti akan dibantu semua, bisa. Tapi karena kamu sudah tidak mampu lagi orang tua, dan dia terus menjadi parasit terus saja nempel, kita ditagih. Yang kita kumpulkan, yang kita emang irit-iritnya awal ke uang jajan itu yang irit-irit, biasanya nempel. Terus tuang kaya, terus pensiun, ditagihnya semoga. Karena budak-budak berulang, lebih seriusan terkait dengan membangun anak yang bakal ditagih kegiatan. Dan ditagih ke sekolah atau aina keluar tuh dulu, ya pembayaran. Nah, aku bakal ditagih. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba di dunia ini sama kemarin akhirat kita mudah. Kalau jadi beban mau akhirat. Dalam yang tidak terbangun, kepalanya tidak terbangun. Membangun apa? Betul. Karena tidak berbikin yang baik. Rugi dong. Di dunia ini gitu. Di akhirat jadi tetapi kemudian anak kurang lagi kayaknya. Kita dari biji itu bapak Abi, itu bapak Abi satu kasih udara, itu yang diterangkan. Gara-gara itu bapak Abi itu dan lain. Begitu kemudian, yang benar-benar kurang sama apa, kurang sama juga. Itu orang saya bisa suka itu bapak Abi, kalau rumah itu bapak Abi. Ya di dunia selama ini adalah itu mah logik ya, bukan bapak itu logika seperti itu harus kita punya ya. Karena yang seperti itu bukan, ya itu investasi. Rumah ini kita harus membangun dengan kapital sumber daya. Termasuk berapa? Kita membuat sendiri. Ketika pelaku bisa memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya, kepala sekolah, bangun bisa memberikan yang terbaik bagi semua warga sekolah. Sudah menghasilkan kesejahteraan bagi gurunya, menghasilkan kualitas pendidikan yang diambil di sudah mereka bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi terbaik kemudian tidak akan putus. Jadi kami bisa mengelola lembaga pendidikan itu tidak serius. Kalau dikeluarkan salah-salah menghasilkan murid-murid atau lulusan-lulusan yang tidak bisa hidup pada zamannya. Apa aja ya harus saja dia. Bisa jadi. Apa kita guru kepala sekolah atau ketua yayasan, suasana berusaha. Kenapa? Karena Dorin tidak bisa mengelola karena tidak memiliki kompetensi. Kita dalam pendidikan jangan sampai ada malpraktek. Ya, karena malprakteknya akan lebih banyak. Dokter mau praktek sakuran paling mau hiji. Sang kelas mau praktek. Sudah kelas kelas. Dosa kasih kau kemana? Karena sama dengan umum, karena manusia itu ada kondisi itu menggunakan kalau pernah ke bangun, praktek kita namanya. Kalau ngomong, kalau kantor assassination, kantornya tidak terbangun, itu membunuh guru, pendidik itu membunuh karakter. Membunuh karakter. Kamu
dengan membunuh manusia. Ya, nggak bisa memang. Maka harus cermat, harus yang hari ini konsep-konsepnya harus kita pelajari dengan baik. Sehingga nanti, dengan aku tahu ini akan begini, ada jalan apa dan sebagainya, bisa menutupi sesuatu yang tadinya menjadi kelemahan kita atau tantangan-tantangan yang tidak bisa kita selesaikan. Karena begini Bapak Ibu ya, kalau ngomongin tentang biaya pendidikan itu selalu berputar seperti lingkaran setan. Ketika kita memperhatikan aspek kuantitas, biasanya kualitas yang akan kualitas yang akan terkorbankan. Tapi kalau kita berbicara tentang kualitas yang kadang-kadang kita putaran setan, dengan murid mereka saking rata tekan kero, biasanya kualitasnya tidak akan baik. Tapi ketika kita ingin bangun kualitas, kita kan butuh pembiayaan juga. Dari mana sumbernya? Dari partisipasi masyarakat. Maka butuh jumlah muridnya banyak. Bukan begitu ya? Jadi sih kalau ngerti mahasiswa di putusnya coba ada dasarnya. Kita ini mengejar kualitas butuh biaya, butuh anggaran, sesuatu gurunya harus digaji dengan lebih baik, ya kan gitu ya, supaya punya motivasi, punya kepedulian untuk bisa mengambil hati ide yang terbaik ya. Begitu. Tapi kan dari mana sumbernya nih? Dari jumlah penerimaan yang banyak. Jumlah penerimaan yang banyak itu biasanya dihitungnya jumlah oke. Jadi kadang-kadang ini kan muter-muter ya, muter-muter loh ya kita bicara kuantitas banyak. Dan juga kadang-kadang hari ini juga ada paradigma yang agak salah menurut saya ya. Memang begitu ya. Seolah-olah bahwa keberhasilan pendidikan itu dihitung dari jumlah siswanya. Bahkan juga kinerja kepala sekolah itu kan ditanya berapa jumlah siswa yang diterima ketika kepemimpinan. Lalu dihitung berdasarkan kuantitas. Padahal hari ini biasanya yang namanya kualitas kedepankan kualitas yang penting. Ada cara supaya untungnya dapat kualitas terus berkembang, kualitas semakin lebih apa coba melakukan pengelolaan yang terukur, yang terencana. Direncanakan. Karena kualitas itu tidak tiba-tiba ujung-ujung. Guru bisa menampilkan ilmunya yang baik, itu juga guru juga harus didorong untuk berkembang semakin lebih baik. Gitu. Makanya juga guru harus dialokasikan lah. Selain ceritanya urusan perut ke bawah, kesejahteraan tapi otak guru dan hasilnya juga harus diperhatikan oleh sekolah. Harus dilatih lagi dengan metode-metode pengajaran yang baru, pengenalan bidang-bidang teknologi. Kan hari ini kan begitu ya. Harus beradaptasi dengan anak-anak. Karakteristik anak-anak di hari ini beda. Berubah banyak, maka guru harus bisa mengikuti. Maka harus dilatih, gurunya juga dialokasikan. Misalnya seperti apa? Latihan Workshop, latihan, itu dalam masa ini. Tapi harus jelas dicek dulu apa yang menjadi kekurangan pada hari ini untuk bisa diupgrade dan bermanfaat pada jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang bagi kualitas pendidikan sementara gitu. Ya oke, di sini udah tiba-tiba jangan sampai gini ya. Ini
AI mengganti diskusi. Orang semua bingung, guru bingung, karena yang seperti mendapat keuntungan besar dari adanya perkembangan teknologi kita adalah siapa? Peserta didik. Pintar-pintar peserta didik. Yang masalahnya memecah. Yang nama-nama 2 menit ya. Dan keterampilannya lebih bagus daripada guru. Tapi gurunya tidak diajarkan untuk beradaptasi dengan itu. Yang tahu apa? Yang tahu adalah yang hanya bisa berkeluh kesah, yang hanya bisa menyalahkan, yang hanya bisa berdefensi. Gak boleh begitu. Sampai saya ketemu dengan seorang guru yang masih memberi tugas membuat briefing dari sekolah. Sejauh apa ya? Jangan dulu. Ya. Kesel banget saya. Sebab hari ini soalnya siswa ini yang briefing. Kalau yang Kita boleh sebagai siswa. Terus ibu apa nih? Dan posisi guru sekarang banyak menjadi satu-satunya sumber informasi dari peserta. Tapi jangan takut bahwa yang namanya dada peserta didik kepala itu masih bagian dari tugas. Oke, keterampilannya tidak bisa kita ikuti, tapi kita harus bangun karakternya dengan baik. Contohnya misalnya menjadikan murid sekali selalu mau duduk leader. Ya itu yang membangun karakter itu. Betul, Pak. Oke, lanjut. Dengan pengelolaan manajemen keuangan bisa efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, meminimalkan penyelewengan dan menjamin ketersediaan dan yang dibutuhkan oleh orang. Ya. Itu. Jadi seperti yang tadi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi ini akan mendorong bagaimana kesediaan dana sekolah. Karena tadi bagian tadi, kalau kita mau terbuka, mereka membuka hati, mereka mau menjadi orang. Tapi kalau kita menutup, mereka juga tidak memerlukan kita. Semoga itu menjadi jaminan atas ketersediaan dana yang dibutuhkan oleh orang itu. Dan juga tingkat penyelesaiannya kita juga oleh teman yang baik, berbagi yang baik. Tapi kalau itu mengelola pembiayaan pendidikan, keuangan pendidikan karena dia menjadi kemampuan yang harus ada untuk bisa optimalisasi tujuan-tujuan pendidikan. Ada pendidikan yang tidak berubah Pak? Ada? Hari ini ada nggak guru yang nggak perlu dibayar? Nilai tambah. Nah, pesak selalu ikhlas mendidik. Enam hari dalam seminggu ya meninggalkan anaknya ya mas untuk bekerja dan ikhlas itu tidak dibayar. Ada? Itu bagian pengen banget. Ya itu tadi. Jadi memang keuangan biaya support system yang sangat penting bagi keselenggaraan pendidikan yang berkualitas terbaik. Kalau yang begitu penting. Kalau dulu pernah saya kira coba-coba itu juga kan ya.
Penting mana aja rumah, maning, parkir, mesin, kan? Betul. Ternyata di sini nomor pertama adalah manusianya yang penting, yang kedua duit. Iya kan, logikanya memang begitu. Mau ambil saat keluar dengan baik. Oke. Nah ini dalam konteks manajemen planning organisasi berarti manajemen pembiayaan itu dari mulai pengadaan dan pengalokasian anggaran organisasikan itu. Bagaimana melaksanakan anggaran pada waktu kebukaan sekolah tanggung jawab, lalu kontrolnya pemantauan nilai-nilai yang keluar. Yang pertama adalah planning, yaitu penyusunan RKA. rencana kegiatan. Kalau di slide madrasah di RKA, karena ini FPI jadi sering dipakai caranya. Kalau Pak Ibu ada yang di sekolah teman-teman Kemenag, seperti namanya RKAM. Nanti dalam konteks pendidikan ini, karena Bapak Ibu nanti akan menjadi seorang pengelola, ya berfungsi bisa mengelola pendidikan. Kalau kita ada tugasnya, tapi kalau sudah dikasih oleh kelompok, tugas mandiri juga ya, silakan. Tugas mandiri, kalau tugas mandirinya buat RKM. Bukan, mulai pembiayaan. Pembiayaan sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing. Sekolah manajemen pembiayaan sekolah masing-masing. Manajemennya saja. Ya. Oke. Tapi jadi gini, mau menyusun RKM itu keterampilan ya. Ini adalah keterampilan minimal prosesnya yang dipotret. Jadi proses menyusun RKM itu dari mana awalnya? Itu yang harus diharapkan menjadi tugas Bapak Ibu. Jangan begini, karena nanti mungkin pertemuan berikutnya saya akan memaparkan bagaimana sebuah proses untuk menyusun anggaran sekolah madrasah. Dari mulai mana? Dari mulai TDM. kalau sendiri berasa, kalau sendiri. Cuman begini ya, saya juga memperhatikan model evaluasi dari madrasah yang ada itu raport mutu ya yang digunakannya. Bahkan di raport mutu yang dua madrasah itu tidak terlaksana, hanya 3 aspek atau 4 aspek ya, pemasangan gitu ya, tidak memotret keseluruhan sana. Contoh misalnya sarana prasarana sampai itu enggak secara kualitatif berapa nilai poinnya. Ya kalau studi pada saya pernah nama ilmu pada saya yang mau rasa ada ini gimana? Kontraknya kontrak. Kalau aplikasi kan ya? Iya. Kalau di dinas pendidikan pakai atas. Atas kalau itu pakai atas. Kalau di mana saya poin apa saja yang di dalam pulau sendiri. Kalau di pendidikan mah tidak ada evaluasi. Ya, makanya evaluasi dirinya ada di sini. Saya akan kasih contoh yang ada di kita. Tapi di bawah Kementerian Agama saya perhatikan, karena tahun kemarin kalau nggak salah di mata kuliah ini mereka tertinggi itu mereka rata-rata mencaplok evaluasi diri madrasah ketika diturunkan dalam RKM yang melibatkan 8 standar. Ada kesulitan mereka memasukkan beberapa program karena memang tidak ada dasar acuan hasil evaluasi diri terkait contoh misalnya capaian tingkat sarana
Itu kalau itu berapa skala? Nah, berapa skala? 4 skala ya? 4 skala kan? 4 skala. Nah, ada nggak misalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah ketersediaan toilet? Berapa nilainya? Ada sampai sejauh itu kan? Ada kalau tidak salah Pak. Enggak, di sekolah ada ya. Kalau di luar kementerian agama ada. Ya ada di ada. Jadi ada berapa nilainya? Kalau saya lihat itu ada beberapa dari standar yang tidak menjadi acuan. Memang tidak dibahas, tidak dimunculkan karena kan dalam FKM itu dalam standar kita bahas di situ ya. Standar dalam standar itu ditentukan menjadi FKM. Kita misalnya nilai dari standar tenaga pendidik. Berapa nilainya hari ini? Dari semua aspek Pak ya, dari pendidikan, berapa poin dan sebagainya. Lalu juga dari berapa jam dia mengajar, per orang rata-ratanya sebelum dapat sekian. Jadi kumulatif aja menjadi standar tenaga pendidik itu mencapai nilai misalnya 2,5 misalnya. Hasil evaluasi dirinya. Lalu untuk menyusun RKM ya, dibasiskan pada evaluasi ini, ya lalu mau ditingkatkan menjadi dari 2,5, oke lah. Tahun ini kita mengejar target 2,7, ada kenaikan 2 poin. 2 poin ini apa saja yang harus dilakukan? Ada kekurangan-kekurangan yang sudah kita ketahui terkait dengan nilai yang rendah. Oke, kita dorong semakin baik. Kalau misalnya di sarana, toilet masih kurang. Kalau begitu kita dikatakan untuk target 2 poin, dibangun lagi 2 toilet. Berapa kira-kira membangun untuk 2 toilet kebutuhannya? Diturunkan di dalam anggaran akan diturunkan target itu dengan target kenaikan 2 poin yang dibangunnya adalah kenaikan dari standar pendidik yang dibangunnya yang dilakukan IHP bahkan dihitung berapa peserta didik yang berapa pendidik yang akan diikuti berapa akomodasi berapa makanan sejauh itu ya betul nggak yang dibasis pada target-target ya logis nggak bisa tiba-tiba semuanya harus bahkan mungkin dari 8 standar itu kita cek prioritas kenapa hari ini kita bicaranya lebih prioritas untuk peningkatan standar pendidik yang lebih didorong lebih baik karena ketersediaan dana yang sangat terbatas artinya ada masa-masa yang bisa dikeluarkan ketika dengan keterbatasannya ada alokasi prioritas. Yang lainnya hanya sekedar untuk bisa dipertahankan saja dengan target yang tidak berubah misalnya tapi dipertahankan. Maka dengan pola yang seperti ini menghasilkan RKM yang pada akhirnya nanti bisa dievaluasi. Begini terkait dengan kontrol dan evaluasi dan penilaian. Bahwa namanya penilaian dan evaluasi ada kaitannya dengan rencana. Sesuatu yang tidak direncanakan tidak mungkin bisa dievaluasi. Bisa nggak sesuatu yang tidak direncanakan dievaluasi? Tidak bisa. Ya nggak bisa dong. Saya tidak punya rencana ke Bandung, tapi kalau sekarang tiba-tiba saya dari Bandung, saya bisa evaluasikan. Oh ini sesuai dengan rencana, wah berarti di media saya. Ada rencana berubah. Jadi sesuatu yang tidak direncanakan pasti tidak bisa dievaluasi. Karena di dalam rencana target. Kecuali kalau kebetulan, kalau kebetulan bisa tidak dikaitkan. Ya, Tidak ada. bukan keberhasilan kalau kebetulan. Ada bukan sesuatu yang direncanakan. Kebetulan aja ibu perempuan. Rencanakan nggak dulunya? Kebetulan aja punya suami. Padahal seperti kayak itu, kayak punya kebetulan saja suami yang kaya bukan kebetulan loh itu.
Sudah diupayakan dari kecil. Jadi saya Sudah pasti ada upaya untuk apa lo repot ini bapak. Ada target bapaknya. Kebetulan ada bobogohan kalau gitu bapak. Ya. Jadi itu memang hubungan antara anak dengan bapak. Kita tidak bisa mengevaluasi Tanpa perencanaan. bahkan mengontrol prosesnya. Apa ada perbedaan? Nanti dicek. Soalnya kalau di rencana EKT-nya ada membangun toilet 2 itu bisa memenuhi rasio nilai perbandingan dengan jumlah siswa dan sejumlah toilet yang bisa mendongkrak target pencapaian. Tapi setelah akhir tahun tidak dibahas. Ya, artinya kita sudah ada pada aspek. Maka ketika menetapkan poin-poin target capaian itu harus pakai logik, pakai hitungan ya benar. Gak asal kejadiannya KM rata-rata di sekolah kita kipas dari tahun yang lalu. Kenapa saya ngomong itu? Saya juga sama mendengar di hatinya. Di musim dia kayak yang ngomong dicek. Oh pasti sih. Begitu kayak satu bawa. Di musim dia kayak begitu mau di tempat lain. Kayaknya saya juga terima ya, pada kopi paste kalau hari proba gitu kepentingannya bahkan juga mungkin tidak melalui sebuah partisipasi aktif untuk menyusun yang melibatkan hanya dia aja kepala sekolah juga orang besar sendiri punya gurunya boleh orang tua guru baiknya orang yang harusnya ikut terlibat, guru aja tidak tahu apalagi orang tua, transparansi tidak harusnya dibangun supaya apa? Karena ketika melibatkan partisipasi, bahkan menerima masalah dari berbagai itu akan membangun tanggung jawab sebagai masyarakat kita, bahkan melibatkan kalau ada komitenya, komite terlibat kontak tangan bu. Tembak tangan. tembak Supir tembak. Banyak itu sekolah yang kita tahu bahwa tangannya dipakai. Banyak banyak di scan gitu terus ada ya seperti itu. Karena saya juga pernah di sekolah. Saya ikut sekolah. Jadi ya memang ya fungsinya seperti itu. Jadi ya ini tadi ini nggak ada partisipasi, sense merasa tidak. Orang tua juga tidak tahu program yang kalau karena tertutup KDA-nya, jadi ya normatif aja hubungan persekolah itu bukan hubungan saling membutuhkan. Sehingga kita terlibat Pak tidak. Penganggaran rencana operasional di renov penganggaran kesetiaan. Sebetulnya penganggaran itu harusnya turun dari rencana strategi. Kami jangka menengah, ini jangka menengah itu 5 tahun, lalu diturunkan menjadi rencana operasional setiap tahun. 5 tahun itu ada target-target capaian selama 5. Ada jangka panjang itu sudah 25 tahun. Jangka menengah 5 tahun, jangka pendek itu 1 tahun atau operasional setiap tahun dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembangunan rumah.
Jadi ini harus tersambung dengan rencana operasional. Setelah EDM itu, harusnya lembaga pendidikan menyusun rencana operasional. Kalau rencana strategis kan sebelumnya harus ada rencana strategis. Bahkan rencana strategis mengatur rencana jangka panjang, rencana hidup pengembangan. Biasanya 25 tahun kita ada di posisi mana, sedang apa, kita sudah ada di mana. Kita studi di mana, kualitas kita apa, capaian-capaian sangat-sangat apa. Sebelum sampai dengan 1 atau 5 tahun depan, dan kemudian rencana strategi ini rencana operasional. Tahun ini ketika menyusun rencana operasional itu dibacakan pada evaluasi sebelumnya Kenapa? Karena terjemah dari RKM itu adalah terjemah dari rencana operasional. Akan bangun ini, apa yang akan dilakukan? Maka dibutuhkan biaya itu adalah untuk kuantifikasi dalam rencana kegiatan anggaran. Jadi bukan hanya dari sekedar evaluasi, karena analisis dan evaluasi itu menghasilkan rencana operasional diturunkan menjadi data apa yang dikuantitatifkan dalam rencana kegiatan anggaran. Biasanya rencana operasional itu ada baseline. Baseline itu dibasis pada sendiri. Hari ini capaian tentang standar prasarana misalnya 2,5 akan dinaikkan menjadi 2,7. Apa yang dilakukannya itu naratif itu ada di dalam rencana operasional. Lalu khusus untuk KKN dibasiskan pada itu. Akan membangun toilet 2 biji, toilet segitu, itu kuantitas. Artinya berapa kebutuhan dalam 1 tahun. Terangkan ketika mengumpulkan para wali murid dapat apa namanya? Ini jumlah murid kita hari ini. Ini sebenarnya sekian. Oke, sisa hasil pendapatan dan pengeluaran ini program peningkatan ini selisih sekian. Ada kebutuhan untuk bisa menjalankan program ini ada sekian. Oke Bapak Ibu, kira-kira gimana caranya supaya kita bisa sampai memenuhi kebutuhan mereka? Boleh Pak, kegiatan ini kurangi. Oke, kita kurangi prioritasnya ke sini aja Pak. Oke. Dia kalau kurangnya sekian. Yuk. Mau ngambil kamu misalkan. Ada sudah sebentar saran. Ada sudah tolong Pak, toiletnya tambah. Oke, kenapa? Anak saya itu nanti Bapak dia toilet kurang lah. Serius. Oke, ditambah. Sini kalau penambahan gara-gara taman toilet yang dibangun 2 jadi 3 sama-sama aja. Tapi siapa yang ngatur? Itu yang punya saham. Gimana? Balik itu. Minta. Tuh, tinggal kita bisa kill. Isi kurang makanya. Mau cukup. Nah, kecil pada seperti itu namanya. Cerita ini di mana ya? Jatuh Jepang Dato next jadi Kelihatan bagus kan? Bagus. Bukan sekolah. Itu kalau itu. Bagus. Ada sekolah di saya tahu persis itu dimulai dari sekolah Jumat. Dari mulai sakit kelas kepadanya, dia terus berkembang. Terus itu ternyata oleh orang sampai berapa yang tadinya menjadikan kompatibel kematian, tanahnya sebagainya itu hampir semua sumbangan dari orang tua. Nah itu
Jadi yang mau daftar ke situ memang bagus, punya program khususan dulu jarang sekali sekolah punya program khususan, dia sudah langsung membidik segmen tertentu. Dan kebetulan banyak orang tua yang terjadi bukan urusan itu kan berkedago ya. Apabila ada di sekolah yang bisa bekerja itu bahkan di wali kota namanya, lalu ini bekerja sampai ini banyak pejabat-pejabatnya sekolah anak sekolah yang punya khususan. Kalau nggak salah ya awal-awal di Jawa Barat yang menekankan tahfidz tapi berlanjut sih. Yang lainnya makanya nggak ada. Dia sudah begitu duluan karena dia sudah mengalami hasilnya. Oh yang di sini nanti pasti terus tahfidz itu menarik banyak orang kalau ingin menyekolahkan anak itu. Ketika uang sarana kemampuan daya tampung cuma 60 misalnya, tapi yang datang sampai 1000 tidak tertampung, hanya apa? Para orang tua ini membuka yang tidak terima. Ya, kebetulan ada pejabat, ada pengusaha, hanya apa? Ya sudah, yang penting anak saya bisa diterima di dalam buka. Kami akan membangunkan satu uang keras itu. Kalau kenyataannya, kalau tidak punya tangannya, kita nanti karyawan boleh siapa? Saya dengar itu begitu ya, itu berkembang terus sampai sekarang besar. Dari mana? Saya tahu persis yang punyanya itu kan kebetulan dengan saya. Rumahnya dijelaskan, jajan masuk ke saya rumahnya sejak awal-awal itu. Dari ke situ saya masuk kelas saya ya Allah sekarang luar biasa ya karena dia pertama inovatif ya, inovatif sekali, berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam pendidikannya. Dia menawarkan sesuatu yang pada saat itu belum apa namanya. Tapi ketika itu kita ungkap, ternyata banyak orang tua dan memang strategis sih, strategis. Jalan dago, kan orang-orang jalan dago ya pendapatannya mungkin lebih bagus. Para banyak pengusaha dan sebagainya. Hanya kalau sudah di sekolah, dekatnya, ini banyak. Dan dulu itu yang paling bagus itu sebetulnya yang jalan Dewi Sartika. Namanya itu siapa? Itu sampai jalan alun dulu yang paling bagus itu tapi kesalib karena dia menawarkan sesuatu dan punya segmen yang lebih baik. Udah dibayar berapapun dan itu sekarang ya bisa selesai apa budgetingnya bisa budgeting. Fungsi penganggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian seperti yang kita tanyakan tadi, ini bagian dari pengendalian ya, itu untuk pengarahan organisasi. Lalu fungsi penganggaran ini pertama sebagai alat pelaksanaan, juga sebagai alat pengendali ya, hindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan ada penggunaan dana yang tidak sistemnya ekonomis spending. Berapapun dana yang kita miliki tidak akan pernah cukup. Tapi dalam pengelolaan ini lebih kepada bagaimana memilih prioritas. Jadi Bapak Ibu nggak usah misalnya, udah pendidikan kita mah seperti dan sebagainya, lalu gurunya di bawah juga tidak banyak. Melakukan pendidikan yang berhasil dan besar sekarang juga sama dengan awal-awalnya kecil ya. Tapi mereka fokus bagaimana memilih prioritas dalam yang mereka kembangkan. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang
terus berubah menjadi sesuatu yang tidak stuck, tidak diam di tempat. Lalu anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran itu pun jadi bisa menentukan kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan prioritas. Anggaran sebagai alat politik, komitmen pengelolaan dalam pelaksanaan program yang sudah dijanjikan. Sebagai alat politik ini, alat pemasaran, alat gimmick. Bapak Ibu, di sini ada tesisnya yang kita lakukan. Materi ketiga, ada keuangan kebijakan, ada sih. Kebijakan di luar Harus pelaksanaan pembiayaan dasar terhadap pelaksanaan kebijakan kinerja guru. Nanti itu ada yang spesifik saya terima. Ini dia dulu partisipasi di dalam pelanggaran. Penelitian saya ada ini. Dulu saya penelitian penelitian begitu. Ketika pertama kali bos muncul, belum ada penelitian tentang bos, saya melakukan penelitian tentang mobilitas bos. Ternyata karena bos ini prosesnya melalui kebijakan yang berpisah dari sekolah, maka memang bos tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tidak sih, ada sih ya, karena ada peningkatan pendapatan guru ketika pertama kali ada, pada hanya aspek itu saja, tapi tidak didorong oleh partisipasi dalam pengelolaan. Kalau misalnya itu tadi pengelolaan pembiayaan, itu juga pasti ada sesuatu terkait dengan sejauh mana dulu memberikan partisipasi
Ya. Sebenarnya anggaran ini banyak sekali yang perlu dibahas. Dan seperti yang Pas habis. kita share ya. Ya, alhamdulillah. Saya udah masuk dulu. Pas itu. Yang mau komunikasi sekarang Bikin lagi. bikin lagi aja. SDM udah Pak. Iya. Paling jadi judul Judul aja. aja. Itu dibangkitkan lagi. Yang ada saya dan pernah tidak ada judulnya gitu. Iya. Kita Dikasih tahun. Karena saya juga kuliah Iya. 2024 ya. 2024 ya. Oke, seperti itu. Nanti kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Ada yang bertanyakan? Misalnya ditanyakan kalau pas aku menang gitu. Itu yang disebut dengan investasi sosial. Tapi seorang tiba-tiba menjadi proses, ada proses mana yang investasi sosial? Jadi KPO ya, kalau pengen sesuatu ini tidak dapat, kita harus investasi dulu. Kalau anak kita pengen benar, investasi dengan pengelolaan lembaga kita yang bagus, kita itu harus investasi, bisa kelola investasi dengan baik, sehingga kamu menghasilkan. Jangan sampai nanti investasinya gagal atau bangkrut atau rugi, gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya seperti pertemuan kita hari ini. Amin. Jokowi bisa investasi sosial. Kalau tiba-tiba Anda tahu kenapa dari modal bisnis Anda